Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahi dan Uhti. Terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube saya. Sebelum menonton, silahkan subscribe, like, komen dan share. Semoga yang telah subscribe, selalu dimudahkan rezekinya, dan diberi kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tidur ya, semangatnya kurang sih. Kalau masih pagi kan, kalau kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawab salah jadi ini baru nampak bukti sekarang kan. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤخر وبكتب بالغير معين أما بعد Hadirin jemaah sholat subuh Masjid Permata-Bain, dia terbahagia dengan Masjid Masjid Al-Hidayah Permata-Bain. Ya, dirahmati Allah Taala. Bersyukur kita kepada Allah karena hadirnya alhamdulillah pada subuh hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat sama-sama melangkahkan kaki kita rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur juga kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa dapat menghirup udara segarnya. Mungkin banyak di antara saudara-saudara kita di luar sana mungkin masih sedang asik terlena dengan tidurnya, dengan selimut hangatnya. Kalau cuaca dingin kan, kalau subuh itu memang cuacanya sangat dingin. Berarti alhamdulillah pada hari ini Allah bangunkan kita, Allah gerakan kita, maka adalah suatu nikmat yang tak terhingga bagi kita semua. Kalau subuh ini kita masih bisa bangun, andai kata mungkin subuh ini pagi ini kita sudah tidak bangun lagi gimana? Jadi banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah nih ramai kayak anak-anak, adik-adik kecil saya sangat senang kalau nengok anak-anak dari kecil-kecil kayak ini nih, ingat masa-masa lalu didikan subuh. Di sini masih ada didikan subuh. Alhamdulillah didikan subuh untuk anak-anak. Dan semoga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita yang hadir pada hari ini, pada pagi hari ini insyaallah akan menjadi generasi terus kita. Itulah harapan kita semua. Salam dan salam kalau boleh dilakukan kita berikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Muhammad. Insyaallah semoga kita yang hadir di majelis ini akan memberikan syafaat dan berkah dan mudah-mudahan memberikan kemudahan dalam menjalankan amalan maksimal di akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahmati Allah Subhanahu. Izinkan saya bagi ini mencoba untuk menyampaikan daripada bab harap dan takut kepada Allah dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana saya sering mengkaji ini bersama jemaah saya di Mushola Nur Anisa. Walaupun jemaahnya tidak sebanyak yang seperti ada di masjid ini, tapi insyaallah kita berusaha istiqomah mengkaji sedikit demi sedikit dari beberapa ayat dan hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Dan insyaallah ini kitab dalam keseharian dalam bab takut hanya kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyaya farhabun." Allah berfirman hanya kepada pula kamu sekalian harus masuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 40. Di dalam ayat
ayat yang lain Allah katakan, Inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Tuhan itu sangat keras. Al-Burud ayat 12. Faqala ta'ala wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatu inna akhdahu alimun syadid. Inna fi dzalika la'ayatan liman khafa 'adzab al-akhirati dzalika yawmun majmu' lamun nas wa dzalika yawmun mashhur wa ma akhiruhu illa li ajalin ma'dud yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idzni faminhum shaqiyyun wa sa'id wa amma alladhina shaqu fa fin nari lahum fiha zafir wa syahid. Allah SWT firman, dan begitulah siksaan Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat boleh. Sesungguhnya siksaan itu adalah sangat pedih lagi keras. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada siksaan akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk, dan kami adalah menundurkannya melainkan sampai waktu yang telah ditentukan. Dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dan merintih kesakitan. Quran surat Hud ayat 102 sampai 106. Ibu bapak dan saudara rahmati Allah, gambaran daripada ayat ini membuat kita untuk bisa selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Khususnya di akhir zaman ini begitu banyak kezaliman yang terjadi di negeri kita ini. Maka dari itu hendaknya kita harus membuatkan ketakutan dan harap kita hanya kepada Allah semata-mata, tidak kepada makhluk. Karena kalau kita berharap kepada makhluk, hanya kekecewaan yang kita dapat. Tapi kalau kita bersandar dan takut kita hanya kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah kebahagiaan yang akan kita peroleh. Pada firman Allah katakan, wa yu'adzirukumullahu nafsa, dan Allah memperingatkan kamu sekalian terhadap sisaannya. Quran surat Al-Imran ayat 30. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma sha'nun yughnihi. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan dirinya. Quran surat An-Nisa ayat 34-37. Di dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW selalu benar dan dibenarkan itu menceritakan kepada kami bahwa masing-masing dari kami itu terkumpul kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari dengan berupa air mani, kemudian berupa gumpalan darah selama 40 hari, kemudian berupa daging selama 40 hari, lantas diutuslah malaikat dan meniupkan roh ke dalamnya, serta diperintahkan pula untuk mencatat 4 kalimat. Maka malaikat itu menuliskan tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan tentang celaka atau bahagianya. Demi zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya salah seorang di antara kamu beramal dengan amalnya ahli surga, sehingga antara ia dengan surga itu hanya berjarak sehasta. Tapi karena ia telah tercatat sebagai ahli neraka, maka tiba-tiba ia mengamalkan amal ahli neraka, sehingga akhirnya ia masuk neraka. Dan salah seorang di antara kamu sekalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga antara ia dengan neraka itu hanya berjarak sehasta. Tapi karena ia telah tercatat sebagai ahli surga, maka tiba-tiba ia mengamalkannya, maka amalan ahli surga sehingga akhirnya dia masuk ke dalam surga. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Dua kali dirahmati Allah SWT. Dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini, ada 4 hal yang telah tercatat
tidak akan tertukar. Baik di antara pedagang dan pedagang lainnya, pengusaha dan pengusaha lainnya, antara profesi dan lainnya. Jadi jangan risau masalah rezeki. Dan insyaallah dari rezeki itu adalah yang Allah cukupkan. Dan lebih baik apabila dia dapat dilemakkan di jalan Allah. Yang berikutnya adalah tentang ajal kita. Ajal kita pun sudah Allah catat garisnya. Ada yang muda, ada yang tua, itu semua ajal telah tercatat. Dan ajal ini apabila telah datang, yang telah diamanahkan oleh malaikat Jibril, maka ia tidak akan dapat diundurkan atau dimajukan dalam sedetik pun. Jadi ajal ini tidak bisa negosiasi oleh kita, atau tidak bisa kita ini. Kalau kita bisa tahu, kita bisa negosiasi dengan Allah. Berikutnya adalah tentang amal perbuatan kita, silakan atau bahagia kita. Jadi ada dua pilihan di dalam hidup ini, bukan sekalian dirahmati Allah. Kita menuntut baik itu selama-lamanya atau itu buruk jahat selama-lamanya. Itu adalah pilihan. Maka dari itu semoga insyaallah kita yang ada di dalam hadis ini Allah anugerahkan kepada kita semua untuk tetap dalam istiqomah dalam kebaikan. Hidup kita harus kita selalu bertekad untuk menjadi orang baik, tidak pernah bosan untuk menjadi orang yang baik. Dan mudah-mudahan kebaikan kita akan menjadikan kita semua sebagai ahli surganya Allah, menjauhkan kita daripada siksa neraka Allah SWT. Dari itu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti neraka jahanam itu akan didatangkan dengan 70.000 kendali, di mana setiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seringannya siksaan ahli neraka nanti pada hari kiamat itu, yaitu seseorang yang dibawa kedua tumitnya diletakkan kedua bara api dan berdirilah otaknya. Ia berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berat siksaannya, padahal siksaan itu adalah siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringan-ringannya siksaan di dalam neraka nanti adalah orang yang kedua tumitnya diletakkan di bawah bara api, dan itu langsung otomatis otaknya mendidih. Itu seringan-ringannya siksaan. Padahal bagi mereka itu adalah sudah siksaan yang paling sangat berat. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara ahli neraka itu ada yang disiksa dengan api yang hanya sampai pada kedua mata kakinya. Di antara mereka juga ada yang disiksa dengan api yang sampai pada kedua lututnya. Di antara mereka juga ada yang disiksa dengan api yang sampai pada pusatnya. Dan di antara mereka ada yang disiksa dengan api sampai pada bahunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada saat manusia nanti berdiri untuk menunggu panggilan Allah, ada salah seorang di antara mereka yang terbenam dalam perutnya sampai pada kedua daun telinganya. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Jadi berkaitan rahmat Allah, berbagai macam ragam yang dapat di dalam ahli neraka itu sesuai dengan apa yang telah dia perbuat semasa hidup di dunia. Itulah kenapa kita mesti harap dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kita sering sekali berharap sesuatu daripada makhluk, seperti berharap ingin dipuji, dibalas budi, diharap ingin dihargai, berharap ingin dihormati. Ya, namun itu semua tidak kita seolah-olah menjadi sebuah ancaman yang sangat membahayakan dalam hidup ini. Karena sesungguhnya harap dan takut kepada makhluk akan membuat kita semakin resah dan gelisah, semakin tidak kenal hidup kita. Oleh karena itu berharap dan takutlah hanya kepada Allah SWT. Nah, untuk menimbulkan rasa takut ini, kita banyak-banyak akan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Karena dengan banyak dengan dosa-dosa kita, maka insya Allah rasa takut kita akan semakin mendekatkan kita kepada Allah dan memberikan kita harapan untuk mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harap dan takut ini selalu berdampingan dengan rahmat Allah. Tidak bisa dipisahkan. Dalam berharap kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu
rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa sekalian dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa kamu semua. Sesungguhnya Dia Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Wa qala ta'ala wa hal jazi illa al-kafur. Kami Allah tidak menjatuhkan siksaan melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Quran surat As-Saba ayat 17. Wa qala ta'ala inna qad uhiya ilaina anna al-'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksaan itu hanya diciptakan atas orang-orang yang dustakan dan yang berpaling. Toha ayat 48. Wa qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatunya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Jadi berkaitan rahmatnya Allah. Jadi takutlah kita akan siksaan yang dapat menimpakan kita itu hanya kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling pada Allah. Dan yakinlah dengan rahmat Allah, kita berharap hanya kepada rahmat Allah, karena sesungguhnya rahmat Allah itu sangat luas. Dan banyaklah mohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi jangan malas kita untuk selalu bertaubat. Dari Sa'dah bin Sa'id radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Dia Maha Esa dan tidak bersekutu, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan bahwa Isa adalah hamba dan utusannya, serta kalimatnya yang dijatuhkan kepada Maryam dan ruh daripadanya, serta menyaksikan bahwa surga dan neraka itu adalah hak yang benar-benar ada, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat dikatakan, pada siapa yang memastikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah mengharamkan dirinya dari api neraka. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka ia akan dibalas dengan 10 kali lipat atau bahkan lebih. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka balasannya adalah sesuai dengan kejahatan yang ia kerjakan, atau aku mengampuninya. Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepak. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Dan barang siapa yang menghadap kepadaku membawa dosa selisih bumi dan langit, tetapi ia tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan menerimanya sebagai ampunan sebanyak isi bumi pula. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Jadi berdasarkan rahmat Allah, jangan pernah kita bosan untuk beristighfar, kita bosan untuk meminta ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah tidak jauh. Bahkan apabila kita datang sambil berlari pun, Allah akan mengambil kita secepat kilat. Kadang-kala kita merasa berputus asa, baru berbuat dosa sedikit, kita merasa bahwa Allah sudah merasa jauh. Kita sudah merasa rendah diri. Padahal mohon maaf untuk bersekali rahmatnya Allah, ada suatu kisah cerita, mohon maaf, kisah tentang seorang pelacur di akhir hayatnya bisa husnul khotimah. Seorang pelacur bisa husnul khotimah. Bagaimana ini bisa terjadi? Itulah kata Allah ya rahmat Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan kita tidak pernah bosan, kita tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah yang berbahagia rahmat Allah. Karena begitu dekatnya Allah dengan kita. Kadang-kadang kita yang merasa ingin menjauh, terus menjauh. Kita tidak mau dekat dengan Allah. Kita merasa diri kita mungkin hina atau kita lebih. Padahal Allah sangat dekat dengan kita. Jadi berbagi rahmatnya Allah, jangan pernah merasa kita jauh dengan Allah. Dari Jabir radhiyallahu berkata, ada seorang badui datang kepada baginda Rasulullah SAW. Dia bertanya, wahai Rasulullah,
wahai Muaz. Beliau memanggil wahai Muaz, beliau menjawab, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Beliau memanggil wahai Muaz, beliau menjawab kembali, wahai Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Ini adalah panggilan yang ketiga kalinya. Kemudian beliau bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya dengan benar-benar dari lubuk hatinya, melainkan Allah akan mengharapkan dirinya dari api neraka. Muaz lantas bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah saya memberitahukan hal ini kepada orang banyak agar mereka bergembira? Beliau bersabda, kalau begitu mereka akan sembrono. Kemudian ketika Muaz akan meninggal dunia, dia memberitahukan hal itu karena takut berdosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah betapa indahnya ketika kita terus dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu dengan yang lainnya. Maka insya Allah Allah akan menganugerahkan surga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah kita adalah rahmat Allah SWT. Ada pun keutamaan kita untuk bisa takut dan dekat kepada harap kepada Allah itu agar kita dapat menimbulkan rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika akhir hayat kita dapat mati yang enak. Kadang-kadang kita berpikir hanya bisa hidup enak, tidur yang enak, tempat makan yang enak, dapat fasilitas tempat tinggal yang enak, fasilitas kendaraan yang enak. Namun kadang-kadang kita jarang untuk berpikir bagaimana kita juga dapat mati yang enak. Itu adalah suatu hal yang kadang-kadang sulit kita pikirkan saat ini. Saat ini mungkin keduniawian lebih dominasi dalam diri kita. Nah, ada beberapa hal yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruna lil alqani yadkhuna wa yaziduhum khusyu'an. Allah berfirman, mereka mengumpulkan atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah banyak khusyuk. Jadi Bapak sekalian rahmat Allah, untuk menambahkan rasa kerinduan kita kepada Allah, maka berbanyaklah untuk kita menangis dan untuk menambah kekhusyukan atas ibadah kita. Tentunya dengan rasa syukur, karena dengan menangisi apa yang telah kita perbuat, meratapi dosa-dosa yang kita buat, mudah-mudahan insyaallah akan menambah kecintaan dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang juga pernah dikatakan lebih baik kalau kita banyak menangis daripada kita banyak tertawa. Kalau kita mengetahui bahwa sesungguhnya banyak menangis itu mudah-mudahan lebih banyak mengurangi dosa-dosa kita daripada kita lebih banyak tertawa. Dalam firman Allah yang lain Allah katakan, apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu menertawakan dan tidak menangis? Di dalam Quran dikatakan ayat 9 dan 60. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacakanlah Al-Quran untukku. Saya menjawab, wahai Rasulullah, bagaimana saya harus membacakan untuk Tuhan sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Tuhan? Beliau bersabda, sesungguhnya aku ingin mendengar Al-Quran itu dibacakan oleh orang lain. Kemudian saya membacakannya untuk beliau surat An-Nisa sehingga sampai pada ayat wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bi 'ala ha'ula'i syahida. Maka bagaimanakah apabila kami mengatakan seorang saksi atau rasul dari masing-masing umat dan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu? Beliau lantas bersabda, cukuplah sampai di sini. Kemudian saya menoleh ke arah beliau dan waktu itu kedua mata beliau sedang mencucurkan air mata. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Jadi menurut rahmat Allah Taala, baginda Rasulullah saja ketika dia meminta kepada salah seorang sahabat untuk membacakan ayat Al-Quran, hatinya tersentuh ketika sampai pada ayat yang dibacakan tadi. Rasulullah mencucurkan air mata, Rasulullah menangis. Nah, itu artinya betapa takutnya beliau kepada Allah dan betapa rindunya beliau kepada Allah. Jadi berkat rahmat Allah SWT, mudah-mudahan insyaallah kita akan selalu menanamkan rasa takut kita semata-mata hanya kepada Allah
dan harap kita hanya kepada Allah dan menanamkan kerinduan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah dengan rasa dan harap takut kita kepada Allah membuat kita semakin bahagia kepada Allah, tidak menjadi orang yang terkecewakan. Karena kalau kita selalu berharap kepada makhluk selain daripada Allah, maka seringkali kita akan kecewa. Itu sudah banyak kami alami. Jadi mudah-mudahan apabila kita selalu menggantungkan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan insyaallah cukuplah Allah bagi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya begitu banyak firman dan hadis Allah yang di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kalau dikaji mungkin begitu panjang ya, tapi mudah-mudahan kalau sedikit pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan bermanfaat bagi kita semua. Karena mudah-mudahan insyaallah suatu hal yang sedikit tapi bila diamalkan itu akan lebih baik apabila kita amalkan dengan istiqomah daripada sesuatu yang banyak tapi kita tidak mengamalkannya, maka itu tidak menjadi baik. Mudah-mudahan sedikit kita amalkan istiqomah mudah-mudahan lebih baik. Jadi itu saja dapat saya sampaikan. Dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya potong kalau ada jamaah yang bertanya bisa ya.